Halo, apa kabar? Selamat datang di channel Tirta Musitama bersama saya, Profesor Tirta Musitama dari Binus University. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya konteks dalam bab 1 ya. Dalam penelitian selalu kalian akan menulis tentang konteksnya. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ya. Saya mengucapkan selamat dulu kepada para pejuang skripsi. Mana nih ya? Selamat datang dulu para pejuang skripsi yang saat ini sedang berjuang keras gitu ya untuk menyelesaikan skripsinya. Dan juga sukses buat kalian semua para pejuang skripsi yang sudah lulus gitu menjadi sarjana baru atau yang saat ini memang sedang membuat proposal, mencari data, mengolah data, menganalisis gitu ya. Selamat datang dulu dong ya. Terima kasih, selalu sukses selalu buat para pejuang skripsi. Nah, oke. Di channel ini kalian semua akan mendapatkan informasi seputar sukses ya belajar di perguruan tinggi, baik yang baru mau masuk atau sedang menjadi mahasiswa baru atau yang kuliah hingga mau tugas akhir. Nah, langsung saja kita bahas pada kali ini tentang tadi pentingnya konteks ya dalam menulis bab 1 atau pendahuluan dalam penelitian. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Beda konteks ya, kita konteks yang nggak jelas, hasilnya bisa nggak bagus, nggak benar, dan juga nggak bisa diterapin gitu ya di tempat-tempat lain misalnya. Nah, apa itu sebenarnya konteks? Ya, saya akan menyajikan 3 hal ya terkait dengan konteks ini. Konteks apa saja nanti ya ikuti terus sampai akhir. Yang belum subscribe silahkan subscribe juga ya. Yang sudah terima kasih banyak. Ya, yang pertama kita mulai dengan definisi. Nah, apa itu definisinya konteks? Secara sederhana, konteks adalah satu kondisi, suatu situasi yang melingkupi penelitian kalian atau melingkupi penelitian kita. Ya, jadi misalnya nih penelitian kita lah ya, penelitian kalian. Nah, disinilah konteksnya itu ada gitu ya. Nah, karena ini ada penelitian sosial, humaniora, ya, politik, ekonomi, hubungan internasional, sosiologi, antropologi gitu ya, literature apalagi, budaya apalagi, tentu konteks itu menjadi sangat penting. Ya, dengan adanya lingkungan di sekitar yang kita teliti itu ya, akan mempengaruhi hasilnya. Bahkan juga sebelum ada hasilnya akan mempengaruhi proses yang terjadi di dalamnya. Apakah itu ingin menjelaskan tentang mendeskripsikan misalnya sesuatu yang terjadi, atau misalnya mencari hubungan antara satu hal dengan hal yang lain, atau mencari dampaknya, menjelaskan dampak dari satu hal, kejadian tertentu terhadap hal yang lain atau fenomena yang lain. Nah, itu sebenarnya secara sederhana yang kita maknai sebagai konteksnya. Nah, sekarang apa saja yang termasuk menjadi hal penting dalam konteks itu? Yang pertama adalah konteks bidang ilmu dan kajian kita. Tentu satu topik tertentu itu bila dibahas sesuai dengan bidang ilmu masing-masing tentu akan ada variasi, akan mengalami perbedaan. Ini kalau kita bicara monodisiplin ya, satu disiplin tertentu. Nah, makanya kalau kita melakukan penelitian, kita lihat dulu bidang ilmu kita apa, kajian kita apa. Nah, itu mencirikan ya. Walaupun subjek penelitiannya bisa jadi sama, tetapi kalau dilihat dari bidang ilmu misalnya politik, kajiannya pasti akan beda gitu ya, atau memiliki ciri tersendiri. Bila dilihat dari misalnya kajian ekonomi, titik beratnya kalau ekonomi pasti beda gitu ya. Nah, kecuali kalau ada tambahan lagi nih ya, kajian ekonomi politik. Nah, itu sudah mengaitkan antara politik dan ekonomi. Nah, itu contoh saja. Bisa saja misalnya dalam kajian budaya, ya kan, akan berbeda dengan kajian misalnya manajemen gitu. Nah, walaupun
di bidang manajemen pun sekarang aspek budaya juga masuk. Nah, ini hal yang menarik bukan? Nah, tapi yang paling penting adalah aspek apa kajian utama kita. Nah, dalam bidang ilmu kita pun kadang-kadang ada sub-sub kajian tertentu ya, atau sub bidang ilmu tertentu karena makin spesifik. Nah, itulah makanya mari kita perhatikan aspek yang pertama adalah aspek bidang kajian atau bidang ilmu kita. Tengok lagi dalam penelitian kita ini masuk bidang kajian apa? Ya. Kalau menurut disiplin jelas kita harus stick di situ. Tetapi kalau kita misalnya kajiannya adalah multidisiplin, nah kita harus lihat kajian-kajian mana yang menjadi dasar utamanya dan disumbang oleh kajian-kajian yang lain. Nah, ini menjadi pertimbangan tertentu. Nah, kemudian apa yang kedua? Ya, yang kedua, seringkali dalam penelitian sosial, penelitian politik, penelitian ekonomi, hubungan internasional, aspek-aspek seperti aspek sosial, ya, aspek ekonomi, aspek budaya, politik, hubungan internasional itu sendiri, hukum itu saling berkelindan. Wah, apa itu? Saling terkait lah, saling mempengaruhi juga gitu. Jadi misalnya terjadi ada satu fenomena tertentu. Nah, fenomena itu terjadi, konteks politiknya apa gitu. Konteks ekonominya apa. Nah, konteks hukumnya, budayanya apa. Ini menjadi penting bagi para peneliti sosial. Sosial humaniora khususnya di bidang yang merupakan menjadi satu keahlian saya gitu ya. Nah, ini memang kalau kita bilang mungkin kualitatif di sini yang paling penting. Kalau bidang-bidang ilmu lain ya mungkin yang lebih pendekatannya kuantitatif yang menjaga jarak antara subjek dengan yang diteliti, nah mungkin ya dia tidak akan memperdulikan itu ya. Jadi makanya lihat apa aspek-aspek yang melingkupi di situ, aspek sosialnya apa ya, politiknya apa ya. Apalagi misalnya kejadian tertentu kalau kita lepaskan dari konteksnya jadi nggak nyambung gitu ya. Nah, apakah ini kejadiannya terjadi di pertimbangannya waktu itu aspek politiknya nggak ada, tapi di suatu kejadian lain justru aspek politiknya yang kental. Nah, ini contoh saja ya. Nah, sekarang aspek yang berikutnya atau alias yang terakhir adalah aspek waktu dan tempat. Gimana? Ya, suatu kejadian tertentu terjadi di kurun waktu tertentu, periode tertentu, pasti berbeda dengan kejadian yang terjadi di periode sebelumnya ya, atau mungkin setelahnya. Nah, yang menarik kalau nanti memperbandingkan tentu dengan data dalam periode yang sama. Waktunya juga begitu ya, tadi sebutkan. Tempatnya maksud saya. Tempatnya juga begitu. Kejadian yang terjadi di satu wilayah, misalnya di Indonesia, salah satu kota di Indonesia, atau bahkan daerah, desa, kecamatan, kelurahan misalnya, ada di kabupaten tertentu berbeda dengan kejadian yang terjadi mungkin di kabupaten lain, di provinsi lain, apalagi di negara yang berbeda, kawasan yang berbeda. Nah, tentu ini menjadi satu hal yang harus dijelaskan ketika kalian menulis bab 1 juga. Jelaskan di situ konteksnya apa penelitian kamu, topik kamu ini, ya fenomena penelitiannya ini dalam bidang apa, aspek apa yang ingin ditonjolkan, dari politik, ekonomi, atau aspek sosial yang lainnya, ataupun juga adalah aspek waktu dan tempatnya. Nah ini ya 3 hal yang menurut saya penting untuk diperhatikan ya ketika kalian membuat penelitian ya, khususnya di topik sosial humaniora. Nah, itu tadi sedikit hal tentang konteks pentingnya di bab 1. Apabila kalian suka, silahkan jangan lupa subscribe dan juga like dan juga share kepada teman-teman. Terima kasih banyak. Jangan lupa sampai ketemu lagi dengan saya untuk bisa melakukan bimbingan skripsi online atau mendiskusikan ya. Kita berdiskusi tentang impian-impian kalian semua, inspirasi, kita berkontribusi bagi negeri di bidang yang kita tekuni bersama. Oke, sukses semuanya bagi para pejuang skripsi. Sampai bertemu lagi.